Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Basic Statistik dengan buku referensi Statistic for Manager using Microsoft Excel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas Excel Guide ya mengenai numerical descriptive measure. Jadi di bagian ini kita akan mencoba untuk menampilkan hasil-hasil ukuran statistik deskriptif meliputi mean atau rata-rata, kemudian median, kemudian modus, kemudian variansi, kemudian standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain-lain ya. Di sini semua mengenai statistik deskriptif di sini akan ditampilkan. Nah, tapi dengan cara-cara yang praktis di bagian ini. Oke, apa yang akan kita olah datanya? Ini adalah salah satu contoh dari contoh yang sebelumnya juga untuk biaya makan pada suatu restoran ya pada di Center City, restoran yang ada di Center City. Di sini ini adalah data dalam dolar. Jadi ini $29 biaya makan di suatu restoran. Kemudian ada yang 29, ada yang 88, ada yang $58. Di restoran yang berbeda ada 29. Nah, ini sampelnya yang diambil itu adalah jumlahnya adalah 50 50 tempat ya atau 50 restoran di sini. Oke, bagaimana cara kita mengolah data ini sehingga kita bisa mengetahui rata-rata biaya makan di Center City itu berapa gitu ya. Kemudian harga yang paling banyak muncul itu kira-kira di harga berapa dan kita bisa lihat standar deviasinya, kemudian variansinya, nilai maksimum, nilai minimum dari data ini ya. Sekaligus ya, tidak satu persatu. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini tentu kita pertama tuliskan terlebih dahulu data ini ke dalam Excel ya. Di sini saya sudah menuliskannya untuk data yang tadi ke dalam bentuk Excel ya, sampai ke data yang ke-50 di sini. Oke. Nah, bagaimana cara kita menampilkan informasi statistik deskriptif tersebut atau ukuran statistik deskriptif itu? Di sini kita bisa melihat bagian ini ada data ya. Kita pilih saja di sini data. Oke, kemudian di sini ada data analysis. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa di saya itu tidak ada pilihan data analysis? Itu artinya data analysis ini belum aktif ya. Ini bisa dilakukan di Microsoft Excel yang versinya 2016 atau lebih atas lagi ya. Atau mungkin yang di bawah juga mungkin ada, tapi cara mengaktifkan data analisis agak berbeda. Ya. Nah, kalau di yang data analisis ini bisa diaktifkan dengan cara apa? Ya. Kita bisa mengaktifkan data analisis ini dengan cara klik yang ada di sini tombolnya, ada Customize Quick Access Toolbar. Kemudian kita pilih di sini ada More Common. Nah, di bagian ini ada Add-ins ya, ada Add-ins, kemudian kita pilih di sini Analysis Toolpack ya. Lalu di bagian ini kita pilih Go di sini. Pilih Go. Nanti bagian ini kalau belum di checklist itu artinya di sini belum ada data analysis. Tapi kalau seperti yang di sini yang saya karena sudah ada di sini data analysis, maka di sini sudah ada tanda checklist di sini. Kalau mau pakai VBA ya tinggal diklik lagi yang bagian ini. Sementara ini saya pakai yang Analysis Toolpack yang biasa saja, yang ada di sini. Oke, ini langsung diklik saja OK. Nanti kalau sudah diklik OK, nanti di bagian ini akan ada muncul data analysis seperti ini. Ya, itu kebutuhan pertama yang perlu dilakukan. Oke, berikutnya bagaimana cara kita membuat resume mengenai data statistik dari data ini. Ya, kita bisa klik di sini data analysis. Kemudian kita pilih di sini ada pilihan statistik deskriptif atau deskriptif statistik ya. Di bagian ini kita pilih saja, ini nanti akan memunculkan informasi-informasi mengenai atau ukuran-ukuran mengenai statistik deskriptif di sini. Oke, di sini kita klik OK saja. Lalu kita input rank-nya. Di sini kalau mau input rank, kita klik yang ini ada tanda panah ya ke atas seperti ini. Kita klik lalu kita sorot
Di sini sementara yang ini sudah kita pilih, tapi saya tunjukkan kembali. Ini disorot ya. Kemudian dari situ domainnya sampai 51 A51 ini ya, A51. Kemudian kita kembali ke yang tadi ke sini. Kita checklist yang ini ya, ada label inverse row karena tadi kita menampilkan yang label ya. Yang label di baris pertama itu kita ikut tersorot ya di sini ya, di A1 ini. Nah, ini bagian ini. Oke, ini saya ulangi. Berarti yang ini saya ulangi. Ini saya hapus dulu. Oke, kita sorot lagi. Nah, jadi ini yang baris pertamanya ke bawah, sehingga nanti kita harus klik harus klik atau harus checklist di bagian ini, label inverse row. Nah, lalu di sini outputnya mau disimpan di mana? Kita bisa pilih ya, di antaranya yang output rank, artinya kita bisa memilih masih di worksheet yang sama. Ya, kita bisa pilih atau mau pindah worksheet-nya bisa ke sini ya, new worksheet. Jadi nanti berbeda di sini sheet-nya ya. Kemudian bisa juga kita memilih yang workbook yang baru gitu. Tapi sementara ini kita pilih aja yang output-nya yang di tempat ini ya, masih di sheet yang sama ya. Tinggal kita pilih mau ditempatkan di mana. Kita akan memilih posisinya di C ini ya. Kita pilih di C4 aja. Ya, jadi nanti akan ditampilkan informasinya mulai dari C4 di sini. Oke, kemudian apa yang akan ditampilkan di sini? Yang ditampilkan itu adalah summary statistiknya. Summary statistiknya, kemudian kita bisa checklist juga yang ini untuk yang data terbesarnya atau data terkecilnya. Ya. Kita bisa checklist atau ya seperti ini. Ya, ini setelah kita checklist ini semuanya, kemudian kita klik OK di sini. Ya. Oke, lalu nah inilah hasilnya. Jadi ini akan tampil informasi-informasi mengenai ukuran statistik deskriptif mulai dari mean rata-rata di sini. Artinya kita bisa bicara di sini bahwa rata-rata biaya makan di Center City itu adalah 55,68 dolar ya. Kemudian ada standar deviasinya juga, standar errornya juga ada mediannya juga ya. Kemudian ada modus ya, paling banyak data yang munculnya harga di daerah situ, di daerah Center City ya biaya makannya adalah 29 dolar ya. Kemudian ada standar deviasinya, ini kita bisa melihat variansinya juga ya, standar deviasi dan variansi di sini ada. Kemudian kita bisa lihat kurtosisnya ya, kemudian ada kecenderungan atau kemiringannya ya, kecondongannya, condong kanan kiri segala macam, distribusinya seperti apa. Ini ada 0,29. Kemudian ada ranknya 77 di sini. Ada nilai minimum, harga terendah ya, harga terendah di situ. Kemudian ada nilai maksimumnya, ada jumlah data ini yang ada ya, dijumlahkan semuanya harganya. Ada juga banyaknya data di sini. Banyaknya data ada 50. Artinya tadi sampelnya adalah 50. Bagian ini data terkecil dan terbesar, yang terbesar dan yang terkecil itu sama halnya dengan yang ada di minimum ataupun maksimum di sini. Oke, nah itu adalah cara bagaimana kita menampilkan semua informasi mengenai ukuran statistik deskriptif melalui data analisis ini ya. Sehingga kita di sini langsung mendapatkan informasi yang utuh, tinggal kita menginterpretasikan apa makna dari semua ukuran statistik deskriptif ini. Baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.